Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adam Yasin Pratama. Saya dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan cloud computing. Ada beberapa hal yang akan saya bahas, yaitu pengertian, fungsi, jenis, dan juga penerapannya. Apa itu cloud computing? Cloud computing adalah proses pengiriman berbagai layanan melalui internet. Sumber daya ini meliputi alat dan aplikasi seperti data storage atau server, database, jaringan, dan juga software. Fungsi dari cloud computing. Terdapat 3 fungsi dari cloud computing, yaitu 1. Meningkatkan kapasitas penyimpanan data. Dengan menggunakan komputasi awan, maka kapasitas penyimpanan menjadi lebih besar daripada Anda menggunakan penyimpanan dalam sebuah perangkat, misalnya flash disk, hard disk, dan lain sebagainya. Kedua, meningkatkan kinerja stakeholder. Kinerja dari setiap pemangku kepentingan sebuah bisnis akan menjadi lebih produktif dan optimal, di mana setiap tim atau departemen dapat saling terhubung dalam waktu yang bersamaan dan dapat menghemat resource yang ada. Yang ketiga, mendapatkan pembaruan sistem secara berkala atau biasa disebut dengan up-to-date. Meningkatkan keamanan, kemudian meningkatkan fitur untuk memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna internet di seluruh dunia, sehingga setiap proses penyimpanan menjadi lebih aman, efektif, dan mempunyai kredibilitas yang tinggi. Berikut jenis-jenis dari cloud computing. Satu, ada public cloud, atau penyimpanan setiap data dan informasi pada media internet dengan model layanan yang menggunakan hak akses secara publik. Yang kedua, ada private cloud, pemakaian teknologi cloud untuk kepentingan suatu organisasi atau perusahaan saja yang bersifat private. Yang ketiga, ada community cloud, penyimpanan berbasis awan yang digunakan untuk kepentingan sebuah komunitas atau institusi. Ada hybrid cloud. Hybrid cloud adalah gabungan dari private dan public cloud computing, yang mana layanan ini biasanya diterapkan pada sebuah institusi. Berikut penerapan dari cloud computing pada bidang pendidikan. Ada Google Drive. Kenapa Google Drive? Karena Google Drive memberikan kesempatan untuk mengirim file. Yang kedua, ada akses data di mana saja dan kapan saja. Dan ketiga, berbagai macam format file dapat diakses dengan Google Drive. Dan keempat, bisa diakses melalui ponsel. Jadi, penerapan pada bidang pendidikan ini, Google Drive sangatlah berguna bagi siswa, maaf itu typo, guru, maupun dosen. Selain dapat digunakan di ponsel Google Drive, juga dapat memberikan akses untuk menyimpan maupun membagikan file dengan mudah. Yang kedua, ada cloud computing pada bidang kesehatan, yaitu Electronic Health Record atau biasa disebut dengan EHR. Kenapa EHR? EHR adalah suatu catatan elektronik komprehensif dari informasi kesehatan pasien yang merupakan integrasi beberapa database informasi kesehatan. Informasi yang diberikan meliputi demografi pasien, catatan kemajuan, masalah obat, tanda vital, riwayat medis masa lalu, imunisasi, data laboratorium, dan laporan radiologi atau National Center for Research 2006. Dokumentasi EHR dapat diisi oleh para pembeli pelayanan klinik, mulai dari dokter, perawat, dokter gigi, dan lainnya, bertujuan meningkatkan efisiensi, akurasi, serta mengurangi waktu pencatatan yang sering memakan waktu lama. Sistem ini dilakukan dengan cara komputerisasi sehingga membutuhkan SDM yang mana SDM tersebut mencatatkan hasil pendokumentasiannya ke dalam komputerisi, yang kemudian dapat diakses oleh para anggota medis lainnya, sehingga memudahkan para perawat ketika mencari data pasien ataupun meneruskan pendokumentasian pasien ketika pergantian shift. Yang ketiga, ada cloud computing pada bidang transportasi, yaitu ada Google Flight. Apa itu Google Flight? Google Flight merupakan aplikasi baru yang dikembangkan oleh Google. Aplikasi ini akan merangkum beragam harga tiket dari macam-macam maskapai penerbangan di dunia, mulai dari yang termurah hingga yang paling mahal. Fitur tersebut dapat memudahkan kamu saat mengecek tiket pesawat murah dari berbagai maskapai dan tujuan penerbangan di seluruh dunia. Public cloud atau data terdistribusi. Pada Google Flight ini merupakan data yang terdistribusi, yaitu sama dengan public cloud.
menggunakan XML atau DBMS yang dimana data dapat diakses untuk pelayanan dan hak akses untuk seluruh publik. Para pemesan dapat mengakses data tersebut untuk melakukan pemesanan tiket penerbangan. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya Adam Yasin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.